Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Catatan Reina. Kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan lebih dari dua variabel. Oke, awalnya kita harus tahu dulu nih konsep dasarnya gimana. Jadi perbandingan itu ada yang senilai, ada yang berbalik nilai. Nah, kalau yang senilai ini, jika salah satu unsur bertambah, maka unsur yang lain akan bertambah juga. Contohnya apa? Contohnya misalnya jarak tempuh dengan banyaknya bensin. Ya kan? Nah, semakin jauh jarak yang ditempuh, maka akan memerlukan semakin banyak bensin. Oke. Nah, untuk yang berbalik nilai, ini misalnya contohnya jumlah orang dan waktu untuk menghabiskan air. Kan misalnya ada 5 orang laki-laki nih ya, butuh waktu 3 hari untuk menghabiskan air. Kalau misalnya bertambah jadi 10 laki-laki, apakah airnya lebih cepat habis atau lebih lama? Pastinya lebih cepat dong, kurang dari 3 hari ya, lebih cepat. Nah, kelihatan kan kalau salah satu unsur bertambah maka yang lainnya akan berkurang. Oke, ini namanya berbalik nilai. Kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Oke, 60 keramik selesai dipasang selama 3 hari oleh 5 pekerja. Berapa hari yang dibutuhkan untuk memasang 100 keramik oleh 10 pekerja? Kita tulis dulu ya keterangan yang ada di soal. Ada pekerja, ada keramik, dan ada waktu. Oke. Nah, tadi 5 pekerja dapat memasang 60 keramik selama 3 hari. Lalu bagaimana dengan 10 pekerja memasang 100 keramik berapa hari? Kita nggak tahu ya. Oke, kita lihat dulu hubungannya nih. Semakin banyak pekerja, maka semakin banyak keramik yang dibuat. Berarti ini senilai. Semakin banyak pekerja, akan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk memasang keramik tersebut. Berarti ini berbalik nilai. Nah, kita ingat aja nih yang namanya bekal, ya kan? Jadi kalau berbalik nilai itu dikali. Jadi kalau dia senilai itu dibagi, ya kan? Oke, kita lihat aja nih. Berarti di sini 5. Berbalik nilainya dengan waktu kan, berarti 5 dikali 3 per, kalau senilai dibagi 60 sama dengan 10 dikali H per 100. Kita bisa coret, ini juga bisa dicoret. Lalu 3, 6 bagi 3 itu 2. Maka berapa hari? 5 bagi 2 itu 2,5 hari atau 2,5 hari. Oke, ini jawabannya ya. Ya mudah ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya. 5 ekor kerbau membutuhkan rumput 500 gram setiap harinya. Dengan demikian, kerbau-kerbau tersebut dapat membajak sebuah sawah dengan baik. Ternyata satu kerbau dijual dan persediaan yang ada hanyalah 1000 gram rumput. Berapa harikah kerbau-kerbau tersebut dapat makan? Oke, di sini ada yang namanya kerbau dan ada yang namanya rumput dan juga waktu, ya kan, dalam hari. Nah, kerbaunya itu katanya ada 5 ekor kerbau membutuhkan 500 gram rumput setiap hari, berarti satu harinya ya. Nah, ternyata satu kerbau dijual jadi tinggal 4 dan persediaan yang ada hanyalah 1000 gram. Berapa harikah waktunya yang ditanya? Oke, kita lihat lagi nih hubungannya. Semakin banyak kerbau, pasti akan membutuhkan semakin banyak rumput. Ya kan? Berarti ini senilai. Semakin banyak kerbau, akan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput. Berarti ini berbalik nilai. Oke, ingat aja tadi si bekal tadi ya.
Nah, berarti kita lihat aja, kita langsung kerjain nih. 5, tadi kalau berbalik nilai dikali, berarti dikali 1. Per, kalau senilai dibagi ya, berarti per 500 sama dengan 4 dikali berbalik nilai, ingat dikali, berarti dikali H per 1000. Ya kan? Ya udah, kita bisa coret. Ini kita coret dengan 500, jadi tinggal 2. 4 dibagi 2 yaitu 2. Berarti berapa hari? Yaitu 5/2 atau 2,5 hari. Ya, jadi kerbau-kerbau tersebut hanya dapat makan selama 2,5 hari aja. Oke, ini masih sama dengan yang tadi ya, masih mudah ya. Kita akan lanjut lagi. 9 orang pekerja membutuhkan 6 kaleng cat untuk mengecat 3 kamar selama 2 hari. Berapa kaleng cat yang dibutuhkan oleh 8 orang pekerja jika mereka bekerja selama 3 hari? Oke, di sini ada yang namanya pekerja. Lalu ada cat, lalu ada kamar, dan juga ada waktu. Ya kan? Waktunya dalam hari ya. Oke, waktunya itu dalam hari ya, teman-teman. Oke, kita kerjakan nih. 9 orang pekerja membutuhkan 6 kaleng cat untuk mengecat 3 kamar selama 2 hari. Berapa kaleng cat kalau misalnya 8 orang pekerja jika mereka bekerja selama 3 hari? Oke, kita lihat dulu hubungannya. Oke, semakin banyak pekerja itu pasti akan semakin banyak kamar yang dicat. Ya enggak? Semakin banyak pekerja akan semakin banyak kamar yang dicat. Ini senilai. Ya kan? Semakin banyak pekerja akan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mengecat. Berarti ini berbalik nilai. Lalu bagaimana dengan catnya? Apakah semakin banyak pekerja akan membutuhkan semakin banyak cat? Oh, tentu tidak ya, teman-teman. Cat ini hubungannya dengan si kamar, ya enggak? Semakin banyak kamar yang dicat akan membutuhkan semakin banyak cat, ya kan? Berarti ini cat dengan kamar yang senilai. Nah, hanya cat dengan kamar aja nih yang senilai. Ya enggak, semakin banyak kamar yang mau dicat akan membutuhkan lebih banyak cat. Oke, sekarang kita kerjain satu-satu dulu nih. Ini kita kerjain, kalau pekerja ini kan hubungannya 2 nih, ke kamar dengan ke waktu. Nah, kita kerjakan itu dulu ya. Jadi yang pekerjanya itu kan 9, berbalik nilainya dengan waktu, berarti dikali 2, senilainya dengan kamar, berarti dibagi 3, sama dengan pekerjanya 8, dikali berbalik nilainya dengan waktu, berarti dikali 3, dan senilainya dengan kamar. Ya, dengan kamar. Oke, kita mau tahu dulu nih berapa kamar nih. Nah, dari sini coba kita ini ya, kita hitung ya. Ini 9 bagi 3 bisa 3. Ya kan? Nah, berarti berapa kamar nih? Berarti 8 dikali 3, ya kan, dibagi 3 dikali 2, ya kan, berarti 8 dibagi 2, berarti ada 4 kamar, ya kan, ada 4 kamar nih, kamarnya ini ada 4. Oke, kalau kamarnya 4, catnya berapa ya? Oke, kita hitung ya. Kalau catnya ada 6, itu untuk 3 kamar. Oke. Nah, kita nggak tahu nih catnya berapa kalau untuk 4 kamar. Ya kan? Nah, ini kan perbandingan senilai jatuhnya, ya enggak?
semakin banyak kaleng catnya, pasti semakin banyak kamar yang mau dicat. Semakin banyak kamar yang mau dicat, pasti semakin butuh banyak kaleng cat. Oke, berarti ini langsung aja kita tulis, kita kerjain. 6 per C sama dengan 3 per 4. Berarti C-nya itu 6 kali 4, 24 dibagi 3. Berarti butuh 8 kaleng cat. Oke. Jadi untuk 4 kamar itu butuh 8 kaleng cat. Oke ya. Jelas ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi. Oke, 2 pekerjaan dapat diselesaikan oleh 6 laki-laki dalam waktu 4 jam. Sedangkan 4 pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 6 jam oleh 3 orang perempuan. Berapa banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh 6 laki-laki dalam 6 jam dan 4 perempuan dalam 9 jam. Oke, di sini kan intinya itu ada laki-laki, lalu ada pekerjaan, dan juga ada waktu. Ya kan? Di sini katanya 6 laki-laki menyelesaikan 2 pekerjaan dalam 4 jam. Oke, yang ditanya di soal adalah berapa banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh berapa banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh 6 laki-laki dalam 6 jam. Ya kan, kita nggak tahu nih berapa. Ya udah, kita hitung dulu nih yang laki-laki. Ya kan? Semakin banyak laki-laki, maka semakin banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Ini kan senilai. Ya enggak? Semakin banyak laki-lakinya, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Berarti ini berbalik nilai. Ya kan? Tadi ingat, berbalik nilai dikali. Berarti 6 dikali 4 per 2 sama dengan 6 dikali 6 per X. Ya kan? Maka ini bisa kita bagi nih. Ini 6-nya bisa kita coret. Ya kan? 4 dibagi 2 itu 2. Maka pekerjaan yang bisa dilakukan adalah 6 dibagi 2 atau 3 pekerjaan. Oke. Nah, sekarang yang perempuan nih. Katanya ada perempuan. Ya kan? Ada yang perempuan. Ada pekerjaan dan juga ada waktu. 4 pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 6 jam oleh 3 orang perempuan. Lalu yang ditanyakan adalah 4 perempuan dalam 9 jam bisa berapa pekerjaan? Ya kan? Ya udah, semakin banyak perempuan, semakin banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Berarti senilai. Semakin banyak jumlah perempuannya, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Berarti berbalik nilai. Oke, tinggal kita ingat lagi tadi kalau berbalik nilai dikali. Berarti 3 dikali 6 per 4 sama dengan 4 dikali 9 per Y. Ya kan, ini kita bisa bagi 2 jadi 2, bagi 2 jadi 3. Ya kan? Berarti ini Y-nya sama dengan 4 dikali 9 per 4 dikali 9 dikali 2 lagi ya, per 3 dikali 3. 3 dikali 3 kan 9. Coret-coret.
Berarti Y-nya 8 pekerjaan. Berarti berapa banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh 6 laki-laki dalam 6 jam dan 4 perempuan dalam 9 jam? Berarti 3 pekerjaan ditambah 8 pekerjaan. Ya kan? Berarti semuanya adalah 3 ditambah 8 sama dengan 11 pekerjaan. Oke, gitu aja. Sekarang kita lanjut lagi ya. Murid-murid kelas 3 SD Sukamaju diberikan tugas membuat poster. Untuk dapat membuat 2 poster, 4 murid laki-laki membutuhkan waktu 15 menit. Sedangkan 5 murid perempuan dapat membuat 3 poster dalam waktu 18 menit. Ibu guru memberikan tugas membuat 20 poster dalam waktu 30 menit. Nah, jika di dalam kelas terdapat 10 murid perempuan, maka berapa murid laki-laki yang dibutuhkan? Oke, ini sama sih ya kayak yang tadi juga. Di sini kan kita lihat ada murid laki-laki nih. Berarti ada laki-laki dapat membuat poster dalam waktu berapa gitu ya. Oke, ini poster ya. Berarti laki-lakinya itu pertama ada 4 murid laki-laki dapat membuat 2 poster dalam waktu 15 menit. Ya kan? Ini menit. Oke. Lalu yang perempuan deh. Kita coba dulu yang perempuan. Perempuan juga buat poster dan ada waktunya ya. Ada waktunya juga. Oke, yang perempuan dikatakan di soal 5 murid perempuan dapat membuat 3 poster dalam waktu 18 menit. Oke, ternyata di dalam kelas itu terdapat 10 murid perempuan. Ya kan? Nah, ibu guru memberikan tugas membuat 20 poster dalam waktu 30 menit. Berarti 10 murid perempuan ini harus bekerja selama 30 menit ya. Oke. Nah, jadi pertama-tama gini nih, kan di dalam kelas itu adanya 10 murid perempuan. Jadi kita harus cari dulu 10 murid perempuan ini dapat membuat berapa poster sih dalam waktu 30 menit. Nah, itu duluan yang harus kita cari. Oke, misalkan ininya X aja deh. Ini sama kayak tadi ya. Kalau misalnya semakin banyak jumlah perempuan, semakin banyak poster yang bisa dibuat. Ini berarti senilai. Semakin banyak jumlah perempuan, akan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk membuat poster. Berarti ini berbalik nilai. Nah, tadi kalau berbalik nilai dikali. Berarti ini 5 dikali 18 per 3 sama dengan 10 dikali 30 per X. Ya kan, 18 dibagi 3 itu 6. Ya kan? Nah, berarti di sini kita bisa ketahui X-nya itu kan 10 dikali 30 per 5 kali 6 kan 30 ya. Ini kan per 5 kali 6. 5 kali 6 kan 30. Ini 30. Berarti 10. X-nya 10. Nah, berarti 10 murid perempuan dapat membuat 10 poster dalam waktu 30 menit. Yang diberikan tugas oleh ibu guru itu berapa poster? 20. Berarti masih kurang 10 poster lagi. Nah, 10 poster lagi ini berarti yang harus dibuat oleh murid laki-laki. Oke, murid laki-laki harus membuat 10 poster. Waktunya sama nih, 30 menit. Oke, nah kita hitung dulu. Sama seperti tadi, semakin banyak jumlah laki-laki, semakin banyak poster yang bisa dibuat. Semakin banyak jumlah laki-laki, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk membuat poster. Berarti, ingat tadi ya bekal, kalau berbalik nilai dikali. Berarti 4 dikali 15 per 2 sama dengan Y dikali 30 per 10.
4 dibagi 2, 2. Ini bisa dicoret. Berarti Y-nya sama dengan 2 dikali 15 per 3. 15 dibagi 3 kan 5 ya. Berarti Y-nya 10. Ya kan, berarti butuh 10 murid laki-laki. Oke teman-teman, segini aja buat hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Kalau teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa di like, di share, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di konten yang berikutnya.